Oke, let's go, kita start dulu sekarang. And ya, melihat bagaimana Kimi Granger nih, duel nih ya. Yang satu range-nya memang pendek tapi punya penetration nanti. Ya. Buat si Kimi ya, Tapi aerial domination. Tapi kombinasi antara Kimi dan Baxia ini harusnya bisa berjalan ya Om ya. Karena kan Bisa. setidaknya Baxia kan menjadi pembuka jalan di depan. Kimi damager di belakang, udah tinggal touringnya berdua. Benar, dan gak ada yang makan damage Kimi juga kan. Kayak gak bakal bisa ditahan lah, karena biasanya Baxia dibutuhkan buat bisa nahan dan juga mencegah efek-efek regen yang bisa dibawakan dengan Kimi. Iya, itu dia tembakan dari Sony Kimi tapi River. Oke. Terlihat tadi Aul reset deh mendadak. Hei, mau pergi ke arah mana, untungnya pun masih berhasil menyelamatkan diri. Tapi untuk sekarang mendadak Jolin Domi malah menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Galak banget. Ya, itu memang dengan Suya harus galak banget di early game. Jangan sampai tidur juga gitu loh. Karena level 3 dia harus bisa maksimal. Maksimalin sudah dengan semua skill yang terbuka. Wajib sih, apalagi tadi ngelihat dari pattern purple-nya ya. Itu bisa didapetin duluan. Waduh, ini Shan emang beneran kayak gini nih. Ngejar-ngejar Link loh Parsianya. Ya, sangat ini ya, bersinar dia ya. Ya, no retry. Oke, tidak strike-nya mulai maju ke area terdepan. Mengganggu tadi pergerakan Lex untuk bisa melakukan sebuah farmingan. Tapi di bagian tengah coba lihat Ashe-nya dengan level 4 yang sudah dia milikin. Cukup santai. Wah, tapi ini benar-benar invade jungle yang dahsyat sih. Walaupun ya dari Lex juga kelihatan level 4. Nyaris kami. Sama-sama 4 ya. Balik lagi setup Turtle lebih enak. Oke, ada sebuah pergerakan tadi langsung dilakukan tapi Jolin Domi masih berhasil kabur. Maka untuk sekarang coba lihat Badangnya harus balik lagi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Itu gerakan yang bagus banget ya, karena jelasnya akan mengusir untuk dua hero langsung dengan membuat mereka sekarat half HP, nanti setupnya gak manis di turtle yang pertama. Dan Terisla langsung mengambil tempat cukup jauh terdepan, dimana Ashe-nya pun berhasil mengamankan karakter Turtle. Dan mendadak di area dari purple-nya tidak ada yang bisa melindungi mereka, hajar lagi. Bisakah diambil? Bisa, ternyata masih bisa rupanya. Gak ada retribution karena dari Ashe-nya kan. Jadi pilihan terbaik mungkin ya mundur dulu, reset lagi. Sepertinya Orange buff nih target selanjutnya. Iya. Dan yang bahaya sebenarnya ini level dari Jolin Domi ini masih kecil banget loh, level 3. Ya. Belum punya ultimate sama sekali. Oke. Tapi Lex di sini juga tidak. No vision. Iya. Gak bisa sini, harus dikasih dulu. Wah, dia ambil dong. Wah, keuntungan beda banget ya. Di game pertama kita melihat Link versus Suyo juga. Tapi kali ini benar-benar Linknya gak dikasih farming. Iya, kali ini Suyo-nya CC tinggi nih. Iya, 1000 langsung CC nih. tabrak ya. Dia mau killing spree juga, jadi dia cukup pede. Sekarang, hey, Tsunami Slam tadi berhasil mendapatkan langsung ke arah satu player. Dan itu dia follow up damage yang dibutuhkan. Granger hadir, Parsia hadir. Coba pakai Moskov. Coba. Gak tumbang tuh itu. Coba Kimi. Midnya Kimi, goldnya Moskov. Gak jadi itu. Gak jadi tadi dibanting kan. Dan Kiminya. Oke, berhasil bertahan. Bahkan untuk sekarang ada gangguan lagi yang memang dilakukan. Traction Pulse tadi dikeluarkan, tapi Fancy Nancy masih santuy. Ini kan di bawah sampai mid game dulu. Mereka akan bermain lumayan defensif dari teman-teman Vesakan. Wait, terlihat ada satu bantingan yang langsung diambil lagi dari Kalea. Dan Kalea lah yang harus merasakan bagaimana rasanya dibanting. Rasakan ultimate-mu sendiri. Tapi yang bagus ya, ketika kita memang punya Valentina di depan dari Kalea. Kalian bisa lihat dari battle style-nya sendiri sih. Dari pemain EVOS, mereka gak ada yang pakai Purify sama sekali. Mereka pure ya, mereka menggunakan Flicker dan Retribution 1. Sedangkan dari sisi Vestaka, mereka punya 2 Purif. Jadi auto nih Om. Jadi auto langsung kalau Purif. Auto bisa dibanting kayak gitu. Oke, Lele terlalu kuat dengan satu palu yang begitu besar. Penalti zone sudah dikeluarkan dan mereka melakukan sebuah team fight di dalam area pemain dimiliki oleh pemain dari Vestaka Elektra. Bahkan Tempest of Blade tadi udah terlihat. Ada satu pergerakan begitu luar biasa, tapi Lexia pun malah menjadi korban. Dan ini dia korban kedua. Hanya saja Aulnya tertinggal sendirian. Tapi untungnya masih ada Shine. Tapi Shine pun melakukan flicker guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Distraction tadi yang begitu baik. Karena ketika ada Badang yang maju, itu membuat adanya juga ketakutan dari EVOS. Backupnya manis banget. Dan Turtle free tanpa retribution bahkan. Yap, langsung di-spear ya untuk Ashe. Hunter Strike bahkan selesai juga. Tinggal kita harus menunggu sebenarnya untuk EVOS-nya ya. Gerakan mereka apakah akan bisa manis nanti untuk team fight jangka panjang. Karena untuk posisi front to back sebenarnya agak cukup mengerikan. Dari EVOS kalau mereka sampai keambil Tidal Slam-nya ini bakal bahaya juga nih. 4 flicker soalnya dan akan ada 2. Oke, salah lihat ya. Tuh kok mau ke Skypiers dua-duanya ternyata harganya sama. Grangernya ada 2. Iya. Saya tadi udah pengen bilang Om, tapi untungnya Om lihat duluan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan ini wah experience yang sama-sama badak. Tapi kalau DPS pasti masih di Baxia. Oke,
Itu dia terlihat lagi. Ada sak bagus banget sih. Farsha dengan positioning yang begitu indah, namun untuk sekarang Aulnya malah tertinggal sendirian. Aul! Selamat. Ul pulang Ul. Tapi jangan sampai nih tiba-tiba Tsunami Slam-nya jadi senjata makan tuan ya. Tadi Om udah jelasin juga kan dengan spell yang gak bagus. Atau jangan-jangan targetnya ntar bukan ke gold lane-nya tapi ke jungle-nya. Ya, untuk jauhkan jungle juga oke sih sebenarnya karena untuk skill sendiri dari Suyo kan cuma bisa kabur dengan Blade Surge. Kalau sudah kepake kelihatan tuh, wah itu enak banget Tsunami Slam. Oke. Dan di saat purple buff muncul, disitulah kita akan berkumpul kata langsung. Wajib. Top lane. Wajib, tapi sekarang sendiri langsung mereka bisa-bisakah mereka mendapatkan dan Ash tunggang. Gak gerak sama sekali, stunlock. Badang Om. Iya, itu stunlock banget, ditabrak Baxia, dipukul dengan badang, bahkan kena stunnya si Kimi juga tadi. Immobilize ya. Immobilize ada. Jadi gak bisa bergerak sama sekali, memang wajar untuk bisa langsung ditumbangkan juga. Dan ingat itu bukan Link, itu Suyo. Yap, ini sakit banget dan mau tidak mau Fancy Nancy Flicker dan mereka sepertinya udah mulai menemukan sedikit momentum baik nih. Lumayan ya. Kayak pergerakan empatnya mereka mulai selaras dari Vesaka Electra. Linknya bisa dapetin space. Dan ya itu yang kita tahu di late game dia mesti Oke. Masih cukup aman sejauh ini. Dan Ray harus mencari formasi dari terdepan dengan perbedaan level yang cukup terlihat tadi. Ya, lumayan. Dan bagian atas juga Fancy Nancy dapetin turret ya. Jadi EVOS lagi-lagi mereka leading, mereka tidak ingin membuat overdrive ya. Mereka hanya akan mendapatkan atau berusaha untuk mendapatkan objektif. Oke, ini dia. Akankah sempat? Tidak. Farland lebih dipanjangin, makin dijauhin lagi. Karena nggak ada potensi juga sih untuk take over tadi. Chance dapetnya kecil, resikonya tinggi banget. Jadi mendingan dia farming aja. Ya udah cukup unggul sih kayak Link. Ya udahlah cukup 1 dengan 1 kan. Dan masih ada apalagi tuh yang ditukarkan dengan turret juga nggak bisa respawn kembali, beda dengan turtle juga. So ini dia. Buat item itu sendiri glowing one ada memang cukup penting ya untuk bisa memangkas efek regen dari Baxia mungkin. Untuk Kimi juga nantinya. Balik kanan langsung. Ya tapi Kiminya first item concentrated, second item Skypierce. Skypierce-nya gue kurang cocok. Tapi concentrate-nya oke lah Om, karena gold laner itu butuh sustain kan. Iya, tapi kayak untuk di early kayaknya masih kurang deh kalau concentrated. Early ya aku bilang ya. Early. Ya, kalau mid late-nya oke lah kalau ada concentrated. Mungkin next-nya bisa ke arah wah Rhapsody-nya, tapi sekarang langsung dibanting. Oli terhadap Baxia. Bisa kill, nggak ada backup, Revitalize pun nggak bisa diamatin. Tapi itu pada berbeda, ada satu hal lagi yang akan dilakukan mereka bersama-sama dan tidak akan bisa selamat Ash. Terpisah dari rekan-rekannya, menjadi sebuah keuntungan yang bisa didapatkan oleh pemain Vesaka. Itu tadi gue bilang ya, bisa jadi targetnya bukan ke gold laner, bukan ke mid laner, tapi ke junglernya. Jadi harus benar-benar maksimalin dari Jolin ketika dia ngambil ke arah Tsunami Slam. Benar-benar di stunlock juga tadi langsung ya, 2 kali terkena stunlock tadi untuk Ash. Dan Shine ada di area top hanya untuk clear saja. Karena EVOS mereka butuh target juga yang sedang dicari oleh Aul dan Vesaka Electra. Karena sekarang mereka lah yang membawakan Link. Mereka punya target, mereka bisa melakukan split push. Mereka bisa ngedistract dulu pemain-pemain dari EVOS untuk mencari keberadaan dari Lex. Bisa, sebenarnya kalau dari gold 3000 gold di menit 8 ini bisa dikejar lah ya. Maksudnya bukan gold yang sampai ekstrim kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan 10.000 tuh. Ini 3.000 masih bisa lah, ada satu team fight atau satu objektif gede lah. Itu masih bisa kekejar, kan fleeting time. Udah jadi juga nih untuk Aul. Ya, tapi EVOS masih cukup oke banget sih. Meskipun mereka berhadapan dengan Link juga ya. Mereka gak terlalu ke distract dengan harus bisa jaga lane yang cukup jauhnya. Kayak ada momen dimana mereka memang bisa harus clear di bawah. Tapi ya mereka bisa juga ada opsi untuk setup di bagian top seperti yang sedang kita lihat sekarang ya. Sakit banget tuh, satu Dead Sonata hampir 1 bar itu. Wait. Tapi jangan lupa untuk setup dari Lord. Kayaknya ya untuk Link tuh boleh sih coba untuk take over. Karena nggak boleh dikasih free semua-muanya nih, dari Turtle udah perfect. Dan kasih Lord lagi. Hampir ya tadi track sih. Oke. Nah tapi Lord sudah mulai keluar juga ya. Tapi ini dari balik lagi sih. Dari map yang sedang kita lihat ini benar-benar komit buat EVOS untuk bisa mendapatkan Lord. Karena gak ada yang split sama sekali. Reset lagi. Lexnya bingung loh di atas tadi, kalau dari minimap kita lihat ya. Dia balik depan belakang tuh sampai 2 kali loh tadi. Kalau ada informasi reset dia akan ambil dulu. Tapi kalau nggak ada informasi reset dia tadi harus langsung berangkat ke TKP kan. Kalau enggak ya bakal telat. Dan yang gue bilang tadi Om, kayak harus dikontes sekarang. Dan masalahnya juga dia nggak punya purple buff nih yang baru spawn sebentar lagi.
reset, aman. Reset lagi. Oke, traction pulse-nya connect. Sekarang waktunya. Mereka bisa mendapat keuntungan dengan satu player akan langsung diamankan. Tapi sebentar untuk sekarang Shania pun langsung menghilang. Akankah mereka tetap stay? Atau bala terlalu dalam, Lex? What are you doing? Memaksa untuk mengambil 4 pedangnya. Ini nih, semua masalah user link gak harus kok ngambil 4 pedangnya. Karena nggak perlu juga tadi gua rasa. Yap. Sementara Lele Berputar-putar dia di dalam area dari outer tower yang ada di area mid. kebiasaan user link om ya, rata-rata user link. Level lagi tapi Oke, Lele. Lele. Akankah masih sempat untuk memberikan pukulan begitu crispy tadi terlihat di dalam satu area river. Wow, masih bisa dapetin tadi momentumnya, memang sekeras itulah Terizla. Tapi lagi-lagi jumlah yang unggul EVOS, mereka bisa set up lagi ke arah Lord yang pertama. Yap, dan Purple yang baru diambil untuk Lex akhirnya punya bensin juga. Tapi ini nggak bisa sih kalau mau di kontes seperti ini, seharusnya Vesaka juga punya chance untuk dapetin Lordnya. Yap, karena Badang bisa mendadak masuk, Tidal Strike-nya akan mengamankan ke arah mana, tapi terlihat dengan satu bantingan. Tapi Purify tadi langsung digunakan begitu saja dan Shine kembali menjadi korban. Bahkan sekarang ada Vesaka yang menyiapkan keuntungan begitu mengerikan. Triple kill, tapi coba lihat Lex menyelesaikan satu kesalahan yang dia buat barusan. Cukup memaksa EVOS, mereka set up dengan tanpa adanya informasi di mana Lex. Dan akhirnya mereka memilih reset serta Lord bisa didapatkan secara free. Vesaka mereka ambil kendali. Bersih-bersih. Iya, dan ini yang terjadi tadi. Padahal dengan kuantitas yang minimal ya buat Vesaka juga. Mereka sanggup untuk melakukan team wipe loh itu. Mereka beda target tadi om. Iya, team wipe. Kimi dapetin 3 juga. Kayak sudah terakumulasi sekarang dari Vesaka. Mereka tiba-tiba membalikan keunggulan EVOS 3000 gold. Mereka yang pegang sekarang, dan kalau kita lihat dari replaynya juga, lihat betapa bebasnya mood Uchinaga di belakang. Tinggal clear pemain-pemain dari EVOS. Tersapu semuanya, ternyata bisa dipegang barisan depannya oleh Baxia. Bagus banget. Finpoise ke Finpoise-nya itu tanpa jeda. Iya. Pas timingnya, tapi defensif juga masih aman lah ya. Karena tadi di menit 12 sebenarnya pasif dari Holy Defense-nya udah nggak aktif. Tapi tetap aja untuk high ground defense-nya masih ada partial nih dengan burst damage dan range yang lumayan jauh. Yep. Dan 3 lane sementara waktu memang masih bisa di-clear oleh EVOS ya. Cuman ya balik lagi. Sekarang mereka sudah tertinggal. Mereka harus bisa lebih bersabar juga dan set up. Minimal kalau lawan lane ini harus tahu lane-nya ada di mana, bakal masuk dari mana. Sehingga Lord tidak akan mudah untuk bisa didapatkan atau teamfight bakal mudah untuk bisa dimenangkan oleh tim yang memegang lane juga. Dan so far ini Lex akhirnya sudah mulai berkembang juga sekarang. 100 second untuk menunggu next Lord-nya, jadi jelas akan ada setup dari Vesaka juga. Dan EVOS harus mencari di mana setup tersebut berada. Traction pulse. Hanya untuk berjaga-jaga juga karena Lele butuh flicker sebenarnya untuk bisa melompat ke depan ya. Biar lebih enak dengan Tempisa nanti untuk melakukan setup dengan penalty zone. Dan sejauh ini untuk EVOS itu sendiri kita belum melihat sekarang bagaimana cara mereka bisa menangani split push yang akan dilakukan oleh Vesaka. Waduh, kemudiannya kayak di game pertama ya. Ngetes. Dan juga awareness mungkin dari beberapa player dimiliki oleh EVOS ya. Purify yang dimiliki oleh pemain dari Vesaka ini harus di-trigger dulu. Karena tadi terlihat kan kayak yang di area dari Lord barusan itu. Langsung dibanting aja sama kalian, tapi ada Purify. Gua nggak tahu maksudnya apakah itu emang mau nge-trigger Purify-nya atau emang nggak tahu Purify-nya ada gitu. Sebenarnya lebih ke beda target aja sih. Kalau tadi memang even dipakai Purify tapi follow up damage ready di sana, itu akan tetap tumbang. Valentinanya udah off position banget. Wah, ini bagus banget sih, tapi lihat positioning yang sedang dipegang nih dengan Irvi, dengan Badang. Dia belum ada yang nge-spot sama sekali. Ya, Lele. Hati-hati, vertigo itu ketimpa, itu malah ketiban. Iya, dia bisa poke damage Kimi, sakit banget memang. Tapi hati, Tsunami Slam. Buset, Tsunami Slam, tapi Blade. Ada beberapa pedang, tapi Lex-nya masih berusaha untuk bisa mengamankan posisi. Finpoise lagi kita pada. Dan tidak bisa. Lex kembali masuk ke dalam satu area yang begitu penuh akan damage yang dihasilkan oleh EVOS. Ya, udah berhasil selamat loh tadi. Udah mulai takjub gue. Tapi tiba-tiba ada miss dari Finpoise-nya. Iya, takjub, takdir rupanya. Takdir berkata lain, tapi top lane lagi. Lagi. Tapi itu sekarang selesai. Ada satu Federal Strike begitu menyakitkan. Apa yang terjadi om? Ini tiba-tiba EVOS pegang kendalinya lagi. Ya, menurut Vesaka mereka cukup terpecah konsentrasinya tadi ya. Dan mereka harus terpick up 1-1. Mungkin informasi yang minimal tadi untuk Vesaka juga. Karena tersisa Moto Uchinaga hanya sendirian juga yang tadi berhasil di pick off akhirnya. Wah, Lord free. Ini take over lagi nih om.
Ya, gak ada ini ya, gak ada hambatan sama sekali. Dan lihat goldnya swing. Tipikal EVOS dengan sebuah kesalahan yang terjadi tadi. Nice setup untuk EVOS. Dan sekarang Vesaka, mereka lah yang harus melakukan defense juga. Meskipun mereka punya Link, ini bakal cukup berat ya. Karena Lordnya juga lumayan tebal sekarang. Dan Link memang harus bisa selalu melakukan split push agar tidak ada gangguan. Cuman sekarang 3 lane kalau memang dikontrol seperti ini, mereka harus mencari tahu di mana keberadaan dari Owl dulu nih. Jangan sampai kena Tsunami Slam gratis. Dia setupnya ya. Purify masih ready. Wait, Muncul. Oke, mereka mendapatkan satu orang target. Bisakah mereka memaksimalkan itu semua? Tapi masih ada Immortal di dalam tubuh. Dan mereka masih gagal untuk bisa mendapatkan Owl. Lex lagi-lagi. Seperti yang gue bilang. Gak perlu untuk ngambil pedang dari Tempest of Blade-nya kalau memang tidak perlu. Tapi ya itu dipaksakan, so Lord masih berdiri tegak. Oke, tapi setidaknya ada buying time mungkin yang bisa dilakukan sedikit. Tapi mereka pun harus mengorbankan dengan penalty zone yang mulai masuk area terdepan tapi malah mengorbankan Lele-nya pula. Sementara sekarang ada satu orang lagi berhasil dihancurkan. Tertinggal sendirian Shine, ditembakin mereka. Mengejar Wings by Wings. Tapi 3 best turret nih yang harus hilang dengan pengorbanan 2 member dari tim EVOS. Gue rasa ini totally worth it. Yep. Sangat-sangat untung banget sebenarnya tadi untuk EVOS juga, apalagi masuk ke dalam menit-menit ke-16 ya. Mereka belum kehilangan best turret juga, tapi yang harus diwaspadai masih untuk mood Uchinaga jangan sampai bebas terjadi. Karena ini adalah hero yang bisa melakukan team wipe terhadap EVOS sebelumnya. Jujur. Dan juga bahkan kalau dia memang stay posisinya bagus di belakang, masih tuh potensi untuk team wipe ada. Dan EVOS mereka kewajiban mereka adalah untuk bisa cepat menumbangkan mood Uchinaga. Atau kalau enggak ya teman-temannya mood Uchinaga nih, jangan sampai ada badan di depan sehingga dia bisa free shot di belakang. Yang paling utama tetap Lex juga deh. Pelan-pelan aja gitu loh. Santai aja. Tempest of Blade defensif, udah niatnya adalah defensif dan kabur. Titik. Kalau memang mau agresif, setelah dapat 1 kill atau B5 udah cukup. Konsel, defensif. Yang momennya akan ada di Badang sih memang nanti. Iya, Badang ya. Bukannya kapan, di mana, dan kalau memang pas yang di lock Ash misalnya kena di sana, itu cerita pasti bisa beda ending juga. Masih open ending untuk kedua tim ini. Sama-sama punya akhir yang masih bisa mereka cari juga, tapi sepertinya buff akan diberikan kah kepada mood Uchinaga, no? Kayaknya Link masih butuh harusnya deh. Orange ya. Iya, untuk Link gua rasa salah satu hero yang sampai akhir dia masih butuh. Tapi kalau memang mau dikasih pun ya nggak masalah juga kan. Ini DPS pasti. Ya, ini kayak dikasih sih kayaknya. Oke, itu dia. Orange untuk Kimi sekarang. Dari skor yang tidak jauh berbeda juga dengan Lord yang akan spawn. Nah ini dia. Kalau kita punya Link, mungkin advantage-nya lawan akan segan buat start di Lordnya. Karena bisa tiba-tiba masuk dong. Iya, Tempest of Blade Retribution, wah itu tenang banget dia. Nggak bisa diapa-apain. Sementara yang kena Tempest of Blade-nya ada knock up, tiba-tiba ada teman-teman yang datang gangguin juga. Makanya harus sedikit hati-hati nih kalau ngomongin soal Lord, apalagi ini Lord EVOS berarti. Ya benar. Wah ini Vesaka mereka masih berani tapi loh. Oke. Harus berani. Ya, mau gak mau juga ya. Gold sama kok. Cuman beda di base turret yang hilang. Atasnya ini bakal jadi pressure juga. Kalau dia nggak ada yang muncul di atas, mungkin ya dari EVOS akan panik. Tapi ketika Link yang muncul, Link-nya muncul. Dan mereka harusnya akan sedikit menaikkan CC-nya nih ke area dari Lord. Maksudnya sih nggak bisa sih pegang Lord, bakal banyak banget tapi paksa. Aduh, Ray, mau tidak mau dia pun harus mundur, tapi ternyata untuk sekarang coba ada penalti zone, kita pada berbeda, tapi Lele-nya malah tertinggal sendirian, dan Lele-nya benar-benar masuk dalam traction pulkas, tidak, masih berhasil selamat. Purple buff akan diamankan terlebih dahulu oleh Lex, sementara sekarang Moon Uchinaga masih berhasil untuk bisa kabur. Coba lihat pergerakan tadi berhasil dilakukan begitu baik, tapi ternyata masih berhasil kabur pula untuk Kipija, meninggalkan Lex di area belakang sendirian, dan Lex kembali menjadi korban. Tanpa bayaran apapun tadi. Bait spell yang begitu baik dan hati-hati Lord bisa dikomit secara cepat. Tapi kondisi dari EVOS mereka nggak full HP. Wah. Mau dipaksain. Federal Strike terlihat. Tapi sepertinya Lele menjadi pemecah konsentrasi mereka karena berhasil menggagal karena satu play. Dan coba lihat Kipija hampir saja All jadi korban. Di tempat berbeda. Bahkan Uchinaganya pun berhasil dihancurkan. Dan harusnya ini semua akan selesai di sini. Itu dia, EVOS kali ini membuat hal yang berbeda. 2-0 clean sweep berhasil.